pada bulan Januari itu tenaga kerja bekerjanya adalah 162.000 jam. Ya, Januari 2021. Nah, sekarang dia punya tarif, ya, karena dari data tersebut di atas, perusahaan menetapkan kebijakan adalah mempunyai 3 departemen pembantu yang tadi itu bagian administrasi, tenaga diesel, dan bengkel. Ini adalah departemen pembantunya. Kita lihat tarifnya. Tarif di bagian administrasi itu, ini ya, ini bagian administrasi tarifnya 0,17 ya, sampai sini. Ini tarifnya gitu ya. 0,17, sedangkan bengkel itu 0,25, bagian tenaga diesel itu adalah 1,5. Ini tarifnya. Untuk tarif tersebut 4 bulan dinaikkan 0,25. Nanti pada bulan Mei itu akan naik 0,25. Kemudian dan akan dialokasikan, ingatin. Ini dia metodenya, metode langsung alokasinya ya. Alokasi departemen pembantu, departemen produksi langsung, yaitu 50% di departemen 1, 30% di departemen 2, dan 20% di departemen 3. Ini. Nah, sekarang apa saja biayanya kita lihat. Ini contohnya. Ya. Biaya overhead pabrik di sini pertama itu adalah depresiasi gedung. Ini sudah ada depresiasi gedungnya 250.000, depresiasi alatnya 2.100.000 ya. Gaji tenaga kerjanya 2.997 gitu ya. Ini gajinya. Berarti ini tetap ya. Ya, tetapnya. Kemudian pemeliharaan gedung. Pemeliharaan gedungnya ada 0,8 per unit gitu ya. 0,8. Kemudian pemeliharaan alat 12,2 per jam. Bahan pembantu itu adalah Rp14 per jam. Listrik itu adalah 275 per bulannya. Nah, untuk biaya di departemen produksi akan dinaikkan pada bulan Mei sampai September sebesar 10%. Jadi nanti biayanya ini akan dinaikkan pada bulan Mei dan September sebesar 10% gitu ini ya. Kecuali depresiasi gedung dan alat. Ini. Kecuali nanti depresiasi gedung sama alat ini yang tidak dinaikkan. Yang lainnya nanti naik sebesar 10%. Kemudian alokasinya sama seperti tadi, komposisinya 50% departemen 1, 30% departemen 2, dan 20% departemen 3. Ini yang biaya yang terdapat di departemen produksinya. Sekarang biaya yang terdapat di departemen pembantu, yang punya departemen pembantunya, ini contoh mencari untuk biaya yang dikeluarkan di departemen pembantunya. Ya. Ada bagian administrasi. Administrasi tadi kan 0,17 ini tarifnya tadi. 0,17 kali dengan 630. 630 ini adalah produksi pada bulan Januari, produksi X sama produksi Y. Nah, itu adalah produksi X sama produksi Y ditambahkan. Nanti kita langsung masukkan contohnya di Excel-nya ya. Ini. Kemudian bengkel juga sama 0,25 kali dengan 630. Tenaga diesel adalah 1,5 kali 630. Dapat hasilnya itu. Ya. Nah, sekarang jumlahnya ini kita jumlahkan di sini angkanya ini. Ya. Ini jumlahnya 1.209.000 itu ya. Oke. Sekarang angka ini akan dialokasikan, ingatin ya. Ini ke departemen satunya ini 50%, departemen 2, departemen 3. Tinggal dikalikan persentasenya. Nah, ini adalah contoh tabel yang bisa kita buat untuk membuat anggaran overhead pabriknya. Nggak harus kayak gini tabelnya, bebas saja. Gitu ya. Yang penting kita bisa menyajikan berapa biaya overhead pabrik
pada bulan yang bersangkutan. Ya. Oke. Nanti diingatin angka yang di atas tadi ya. Saya pindahkan ke Excel dulu ya anunya. Apa namanya? Saya pindahkan ke Excel dulu. Ya. Oke. Kelihatan anunya, materinya, anggaran Excel-nya? Kelihatan, Pak? Kelihatan, Oke. Pak. Saya jelaskan bulan Januari-nya ya. Oke. Oke. Tadi ada beberapa biaya overhead pabriknya tadi kan ini, ya. Saya jelaskan satu-satu. Tadi depresiasi gedung 250, benar angkanya? Benar, Pak. Benar ya. Oke, depresiasi alat 2.100.000. Betul. Iya, Pak. Oke. Gaji tenaga kerjanya ini udah bisa? Iya, Pak. Udah, Pak. Oke. Ini ya udah ya. Sekarang bagaimana pemeliharaan gedung? Pemeliharaan gedung tadi berapa angkanya? 0,8 per unit. 0,8 ya. Saya pindahkan sini aja ya. Gitu. Ya, Ini Pak. artinya ini sama dengan gitu ya. Saya bikinkan 0,8 berapa? Produksi kan? Coba lihat ya. Kalikan produksi ini. Ini kalikan produksi X, ini kan ini X-nya, tambah produksi Y-nya. Ini. Coba. Sorry. Nah, ini. Jadi angka 540 ini didapat 0,8 ya. 0,8 ini rumusnya kalikan produksi X sama produksi Y. Ini produksi X sama produksi Y itu yang ini. Ini produksi X ya, saya kasih kuning ini ya, produksi X. Ini yang produksi Y-nya. Ini. Nanti diambil aja nih. Ini produksi X sama produksi Y. Ya, ini. Jadi kalau misalnya Januari, nanti ambil yang bulan Januari. Yang Februari ambil nanti yang Februarinya. Ya, ngambilnya ke sini. Jadi kalau kita tidak selesai ngerjakan yang ini kemarin, berarti kita nggak bisa ngejawab yang overhead pabrik gitu ya. Oke, ini sudah. Sekarang pemeliharaan alat. Pemeliharaan alat tadi berapa? Tarifnya berapa pemeliharaan alat? Masih ingat? 12,2. 12,2 kali dengan apa tadi satuannya? Jam ya? Apa? 12,2 apa? Per jam atau per apa dia? Per jam, Pak. Per jam ya. Berarti kalikan dengan jam tenaga. Oke. Jam artinya ini. Ingatin, ini jumlah jam tenaga kerjanya. 162.000. Ini Januari ya. 162.000. Oke. Nah, ini angkanya. Kalau dia jam, ambil dengan jamnya. Sekarang pembahan pembantu. Berapa tadi? 14 ya? 14 kali dengan apa? Jam dia, kan? Iya, jam. Kalikan lagi dengan ini. Ini Januari ya, nanti Februari yang ini, 184 ini. Ini Januari, ini yang Februarinya. Ya, terus Januari.
kali nih. Kalau listriknya tadi kan langsung diketik saja kan, listriknya langsung dari ini. Nah, ini cara mencarinya. Sekarang bagaimana departemen pembantunya? Departemen pembantu kan ada 3 kan? Administrasi, bengkel, sama tenaga diesel. Ini. Yang administrasi tadi berapa? Masih ingat? 0,17 ya? Iya, Pak. Oke. Berarti di sini kan ada 3 yang digabung. Kalau dibikinkan satu-satu juga enggak apa-apa, nanti baru digabungkan satu-satu di sini. Bikinkan satu-satu juga boleh, misalnya gini. Sama dengan yang administrasi dulu ya, sama dengan berapa tadi? Masih ingat berapa? 0,17. 0,17 kali dengan produksi kan? Berapa produksi X? Ini produksi X tambah produksi Y. Nah, ini yang administrasi. Kemudian ini lagi sama dengan, kemudian yang satunya lagi berapa tadi untuk tenaga dieselnya? Masih ingat? 1,5. 1,5 kali dengan produksinya. Ini ya. Ini produksi X tambah produksi Y. Nih. Sekarang yang satunya lagi bengkel berapa? 0,25. 0,25 ya kali dengan produksinya. Nih. Sekarang coba kita tambahkan berapa jumlahnya. Itu. Kalau ini kan rumusnya bikin langsung jadi satu ya. Jadikan satu rumusnya. Kalau ini untuk memudahkan kita satu-satu. Ini departemen administrasi, tenaga diesel sama bengkel. Ini jumlahnya. Ya. Jadi yang ini yang warna hijau, saya kasih warna hijau dulu ya. Ini adalah yang variabel. Ini yang variabel. Yang kuning itu yang tetap. Ya. Oke. Sekarang kalau kita sudah bisa menentukan ini biaya depresiasinya, tinggal kita jumlahkan, ini jumlahnya. Jumlah dari depresiasi gedung sampai alokasi departemen pembantunya. Tadi alokasinya dikatakan ada alokasi langsung, masing-masing 50%, 20%, 30%. Tinggal dibagi saja ini. Departemen 1, ya, coba saya hapus saja dulu ya. Ini. Departemen satunya ini sama dengan, kan sini kali berapa persen tadi? 50%, kali 50%. Nih, yang ini sama dengan 30%. Satunya lagi 20%. Ini adalah alokasinya. Gitu. Ini contoh untuk anggaran biaya operasional pabrik untuk bulan Januari. Nanti Februari sama. Yang kuning ini tinggal kita pindahkan saja ya, angkanya sama. Yang kuning ini karena dia tetap ya. Yang kita cari hanya yang warna hijau ini. Ini
ambil ke produksi bulan Februari. Ini ambil ke tenaga kerja yang bulan Februari. Ini juga tenaga kerja bulan Februari. Ini sama seperti ini tadi cara mencarinya. Boleh mau dipisah satu-satu juga boleh, mau digabung juga boleh. Tergantung kalian bikin rumusnya itu. Oke, baru dialokasikan departemen 1, 2, dan 3. Gitu ya. Oke, ini adalah contoh untuk mencari biaya overhead pabrik ya, dan alokasi biaya overhead pabrik dari departemen pembantu ke departemen produksi gitu ya, dengan cara metode langsung. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa? Saya. Oke. Sekarang saya beri Bapak. ya. Sekarang saya berikan contoh untuk alokasi biaya overhead pabrik dari departemen pembantu ke departemen produksi dengan metode aljabar. Ya. Itu udah pernah kalian belajarin di akuntansi biayanya, udah pernah itu tuh. Oke. Kelihatan materinya ini? Kasus 8? Kelihatan, Pak. Oke. Coba ya, kita sama-sama menyelesaikan ini satu dulu. Ini ada perusahaan ya. Nama perusahaannya adalah Ngalih Tamarat ya. Ini ada rencana biaya overhead pabrik setahun inilah. Dia ada dua departemen produksi sama departemen pembantu. Departemen produksinya pun ada dua. Departemen produksi 1, departemen produksi 2. Kemudian ada juga departemen pembantunya. Departemen pembantu ini ada jasa X sama jasa Y. Ini ya, masing-masing dia punya, X itu punya 500, Y-nya punya 400. Nah, kemudian alokasinya itu ini seperti ini. Contoh untuk yang X. Ini yang X ini ya, ini yang X. X ini akan memberikan ke Y-nya 10%, memberikan ke produksi 2 40, produksi satunya 50%. Berarti habis punya dia. Jadi begitu dia dapat biaya overhead pabriknya dari departemen pembantu Y, ini dia alokasikan. Sekarang yang Y sendiri dia ngasih ke X itu 20, ngasih ke produksi 1 dan produksi 2 masing-masing 40-40. Ya. Ini kegiatan yang direncanakan, produksi 1 itu 50.000 jam, produksi 2 itu 25.000 jam. Oke. Pertanyaan pertamanya adalah menentukan besaran biaya overhead pabrik masing-masing setelah memberi dan menerima. Ini ya. Jadi di departemen pembantunya dulu nih. Menentukan masing-masing setelah memberi dan menerima berapa jumlahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, menentukan besaran biaya overhead pabrik masing-masing biaya produksi setelah menerima BOP dari departemen pembantu. Yang ketiga, menentukan tarif biaya produksinya berapa. BOP produksi ini ya. Tarif BOP di masing-masing bagian tadi, masing-masing produksi. Oke. Ini kelihatan materinya? Soalnya? Kelihatan, Pak. Oke. Ya. Saya jelaskan dulu ininya. Ya, ini jawaban ini. Jadi tadi departemen pembantu itu ada X, ada Y, ada produksi 1, ada produksi 2. X ini akan memberikan kepada Y 10%, 50% ke departemen 1 dan 20% di departemen 2. Sedangkan Y sendiri ini kan memberikannya 20% kepada X,
40% masing-masing departemen produksi 1 dan produksi 2. Ini dulu untuk persentase alokasinya. Sekarang kita buatkan persamaannya. Oke. Artinya apa? X ini, ngertiin ya, X ini dia punya tadi kan 500.000 X ya kan? X sudah punya 500.000 sendiri ditambah 20% dari Y. Ini loh. X ini dia punya tadi 500.000 ditambah 20% dari Y. Ini loh. 20%-nya. Dia dapat dari Y 20%. Ini. Sedangkan Y sendiri, ini Y sendiri kan, dia sudah punya 400.000, ditambah dengan 10% dari X. Nah, ini persamaannya. Nah, sekarang ini kita selesaikan persamaan ini. Terserah nanti, mau pakai yang X duluan, mau diselesaikan Y duluan, nggak masalah, terserah sama saja ini ya. Karena ini contoh ini diberikan yang X duluan. Artinya apa? Kalau kita selesaikan persamaan ini, X ini adalah 500.000 ditambah 0,2, ini kan 0,2 dari Y. Y itu yang mana? Ini loh yang Y-nya. Masukkan sini, Y itu adalah 400.000 ditambah 0,1 X itu kan. Oke, sekarang kita selesaikan rumusnya. Jadi 500.000 ditambah dengan 80.000. 80.000 ini dari mana? 80.000 itu adalah 0,2 dikali dengan 400.000, dapatnya 80.000. Kemudian 0,2 kalikan 0,1 sama dengan 0,02X gitu kan. Ini. Sekarang X sendiri berapa? Oke. X sendiri ini kan 500.000 tambah 80.000 sama dengan 580. Ini 0,2X ini kan 0,02X ini yang sebelah kanan ini kan kita pindahkan ke kiri gitu kan. Berarti kan dia jadi minus. Artinya jadi 0,98. Sekarang X-nya sendiri berapa? X-nya sendiri adalah 580 itu tuh ya, dibagi dengan 0,98. Gitu kan. Ini hasilnya 591. Begitu kita udah selesai menyelesaikan 59 hasilnya ini, kita selesaikan lagi dengan persamaan yang kedua. Y sama dengan 400.000 ditambah 0,1 X, itu kan, karena nilai X sudah kita dapat, masukkan saja nilai X-nya di sini. 591 ini. Berarti Y itu adalah 459183. Ini adalah punyanya Y. Oke. Ini adalah untuk jawaban yang pertama. Jadi masing-masing departemen pembantu tadi saling memberi dan menerima itu ini. Dia memberi tadi yang X ini memberinya adalah 10%, sedangkan Y-nya memberikan adalah 20%. Oke. Bisa dipahamin dulu untuk sini? Bisa. Ya. Bisa, Pak. Oke. Sekarang, bagaimana alokasinya? Ini ya, saya berikan contoh di sini, alokasinya. Ini contohnya. Ini adalah saldo awal dia. Ini saldo awal masing-masing tadi. Saldo awal, ini ada X, ada Y, produksi 1, produksi 2, masing-masing sudah punya saldonya. Saldo awal. Itu ya. Saldo awal. Sekarang, kita alokasikan ke departemen produksinya dengan produksi pembantunya dengan persentase ini tadi. Sekarang X ini kan ya, X ini adalah, dia punya tadi 500.000 kan? 500.000. Kemudian dia dapat dari Y adalah 20%. 20%-nya mana? Ini 91. Artinya kan punya Y-nya sendiri, punya X sendiri adalah 591 kan? Angka ini diambil dari sini tuh. Ini tadi. Angkanya diambil dari sini. Ini alokasikan ke Y-nya adalah berapa tadi? 10%. Ini 50. Ini 40. Ini adalah 10%-nya. Ini adalah 50%, ini adalah 40%-nya. Sekarang yang Y-nya, ini 459, dikasihkan kepada X-nya adalah 20%, ke produksi 1 sama produksi 2 masing-masing 40%. Nah, sekarang, ini nanti kalau kita jumlahkan, ya, dia akan jadi 0, di sini ingatin 0.
Karena 591 ini kan dikasihkan kepada departemen lain itu. Ini akan jadi 0 nanti. Di 500 tambah 91 dikurangin sini. Ini 0. Ini sama dengan ini yang 400 tambah 59.000 ini dibagikan. Jadi angka 459 ini bukan langsung diketik di sini ya, tetapi hasil dari alokasi ini tadi, dari persamaan tadi ini. Hasilnya 0. Jadi nanti kalau kita jumlahkan, ini saldo awal ini kita tambahkan 4.400.000. Kemudian yang ini yang di bawah juga setelah alokasi ke departemen produksi, dia jumlahnya juga sama 4.400.000. Ini jawaban nomor 2. Sekarang nomor 3, berapa tarifnya? Nah, tarifnya tadi kan tinggal kita bagi ini 2.479.000 ini dibagi dengan 50.000. Dapat angka ini. Atau di sini nih rumusnya. Dapat angkanya adalah 50. Pembaginya 50.000. Sedangkan di sini adalah pembaginya 25.000. Ini tarif biaya overhead masing-masing departemen produksi 1 dan produksi 2. Satuannya adalah per jam. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang ditanyakan? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Oke, saya minta tolong nanti ada kasus yang satunya lagi, itu saya jelaskan ya, saya share-kan lagi ya. Ini nanti kasus 9. Dicoba ya, kasus 9-nya dicoba. Kasus 9-nya. Nanti pertemuan akan datang, kalau ada yang nggak ngerti, ditanyakan. Ya, kasus 9, saya minta tolong. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, ditanyakan. Oke. Baik, Pak. Oke.